Sylvester Matutina dan pendukungnya gemetar mendengarkan kabar ini. Kejagung sudah serius menurunkan tim tabur atau tangkap buronan untuk menangkap dan segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Sylvester sedang kita cari saat ini. Yang jelas tim Kejari Jakarta Selatan sedang memonitor terhadap keberadaan yang bersangkutan. Jikalau memang ada, laksanakan eksekusi. Sebab itu dia sekarang menjadi orang yang dicari. Nah, persoalannya sekarang ini menjadi pertaruhan bagi Kejaksaan Agung. Kenapa kasus sesepele ini kok tidak bisa? Dulu kita ngejar Joko Chandra yang sudah lari bertahun-tahun. Maria Pauline Lumowa. Iya, Pak Pauline Lumowa ya, Maria Pauline. Iya, dikejar dan ditangkap. Kita tangkap di Serbia, lari 18 tahun bisa tuh kok. Kita nangkap Alvin Lim dulu kan? Iya. Itu berkeliaran di depan kita. Saya nggak tahu kalau dia terpidana waktu itu, si Alvin Lim. Iya. Tiba-tiba dia bikin podcast di YouTube. Dia nantang Pak Kapolri, ayo hadapi saya di kantormu itu semua koruptor. Saya tahu, saya punya buktinya. Saya diperas gitu. Sebetulnya itu ada lagi podcast untuk Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung, kamu maling-maling di situ katanya. Saya sebagai Menko kan tidak enak. Mungkin memang ada maling nih di Polri. Mungkin memang ada maling di Kejaksaan Agung. Saya panggil. Dan Agung bahkan sampai membentuk tim tangkap buronan untuk menangkap seorang Sylvester meski ia tidak masuk dalam daftar pencarian orang. Tanggapan Anda soal pembentukan tim tangkap buron Kejagung ini? Adanya pembentukan tim tadi itu sangat menunjukkan adanya keseriusan dan kesungguhan dari Kejaksaan Agung untuk segera menangkap dan mengeksekusi. Karena tidak ada lagi alasan untuk menunda eksekusi. Kalau pada waktu itu kan perdebatannya setidaknya ada 3. Pertama, katanya sedang mengajukan PK, tapi ternyata PK tidak bisa diproses karena selaku prinsipal dalam konteks PK harus hadir, sehingga dalil untuk menunda eksekusi dengan adanya pengajuan PK menjadi gugur. Dan yang kedua, bahwa katanya sudah daluarsa, bahwa klaim tentang daluarsa itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak bisa kemudian menjadi penghambat proses eksekusi. Dan yang ketiga, sudah minta maaf kepada Pak Yusuf Kalla. Dalil minta maaf tadi itu juga tidak bisa kemudian menggugurkan adanya eksekusi untuk kemudian menjalani hukuman. Maka tidak ada lagi kendala-kendala yang kemudian melakukan eksekusi. Yang saat ini yang menjadi kendala adalah belum ditemukan yang bersangkutan. Ya, siap. Faktanya yang bersangkutan tidak segera menyerahkan diri gitu. Tidak segera kemudian menjalani eksekusi. Kenapa tidak dari dulu? Mestinya dibentuk dari awal. Tapi kenapa kemudian baru dibentuk sekarang? Ya pada kenyataannya belum ditangkap yang bersangkutan, belum menyerahkan yang bersangkutan, maka ditangkap. Karena kalau tidak dibentuk, menjadi dipertanyakan lagi, menimbulkan keraguan lagi, dianggap tidak serius dan tidak sungguh-sungguh. Maka bahwa mungkin saja dianggap terlambat, tetapi saya kira ini belum terlambat. Karena apa? Karena memang masih masa waktu untuk menjalani hukuman. Dan saya kira penting bagi masyarakat untuk membantu gitu loh, membantu menginformasikan keberadaan yang bersangkutan gitu ya. Ya kesulitannya bisa jadi pertama karena alat komunikasinya tidak terdeteksi, atau yang kedua bahwa misalnya alamatnya sudah berpindah, atau yang ketiga ada pihak yang melindungi, terus kemudian yang keempat adanya satu upaya-upaya yang kemudian mengelabui. Dan ini juga kita bisa berbanding juga dengan ya kalau kemudian ini tidak segera bisa dieksekusi, tentunya akan mempengaruhi reputasi dari Kejaksaan Agung, di mana sekarang ini publik sangat memberikan apresiasi. Kejagung sudah serius menurunkan timnya untuk menangkap Sylvester, yaitu tim tabur atau tim tangkap buronan, menginstruksikan agar segera mengeksekusi dan menangkap Sylvester. Akan tetapi saat ini kita semua tahu sayangnya Sylvester menghilang, bahkan bak ditelan bumi. Kemanakah larinya Sylvester? Ngumpet di mana? Bersembunyi di mana Sylvester Matutina? Hingga saat ini tidak kelihatan batang hidungnya, bahkan Kejaksaan pun sangat sulit sekali untuk mendeteksi Sylvester Matutina berada dan kesulitan untuk menangkap Sylvester Matutina. Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana pun mengatakan jika menangkap Sylvester Matutina ini kok sangat sulit sekali. Tentunya apakah ada beberapa hal yang tentunya menyulitkan Kejagung untuk menangkap Sylvester Matutina? Ada beberapa di antaranya, yaitu ada orang yang melindungi Sylvester Matutina.
Atau mungkin Sylvester Matutina sudah kabur. Nah, itu bisa saja terjadi. Dan jika ada orang yang melindungi Sylvester Matutina, siapakah yang melindungi Sylvester Matutina? Tentunya ini hal yang sangat dipertanyakan oleh masyarakat dan publik. Kita semua tahu bahwa Sylvester Matutina ini adalah orang dekat Jokowi. Apa mungkin saja bisa terjadi bahwa Sylvester Matutina ini bersembunyi di rumah Jokowi? Dan ini tentunya jawabannya ya kita tidak tahu bersembunyi di manakah Sylvester Matutina. Akan tetapi jika kita melihat kronologinya, Sylvester Matutina ini adalah orang yang paling terdepan, bahkan garda terdepan membela Jokowi. Kenapa Sylvester Matutina dari dulu tidak dieksekusi sudah berapa tahun lamanya? Padahal setelah ingkrah pengadilan memutuskan Sylvester Matutina bersalah dan harus menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan. Akan tetapi keadaannya saat ini sangat lain sekali. Sylvester Matutina masih bebas melenggang ke sana kemari dan masih bisa membela Pak Jokowi. Apakah ada kekuatan yang sangat luar biasa untuk melindungi Sylvester Matutina? Tentunya kita tidak tahu. Nah, maka dari itu Prof. Mahfud MD pun mengkritik pedas kejaksaan bahwa menangkap Sylvester Matutina hanya orang yang biasa saja sangat susah sekali. Akan tetapi mengurus kasus yang ribuan triliun itu pun bisa tertangkap dan bisa terselesaikan. Ada apa sebenarnya dengan Sylvester Matutina? Sebenarnya siapakah yang melindungi Sylvester Matutina? Itu jawabannya hanya ada di kalian semua. Nah, sekarang kejaksaan sudah serius untuk menangani kasus Sylvester Matutina ya, dan sudah menurunkan tim tangkap buronan atau tim tabur. Dan tentunya keseriusan ini membuat masyarakat lega juga jika memang Kejagung ini memang benar-benar ingin mengeksekusi Sylvester Matutina, karena memang kita semua tahu Sylvester Matutina ini sudah divonis ingkrah oleh pengadilan, akan tetapi masih saja bebas ke sana kemari, dan Sylvester masih kita bisa lihat batang hidungnya saat kasus ijazah Pak Jokowi ini ya. Beliau orang paling terdepan ya yang membela Pak Jokowi ini, bahkan sangat mati-matian berdebat ke sana kemari untuk membela Pak Jokowi. Akan tetapi jika kita mendengarkan sebenarnya Kejagung ini atau kejaksaan ingin tegas menangkap Sylvester Matutina, bahkan saat ini sudah menurunkan tim tabur atau tim tangkap buronan. Ini sebenarnya masyarakat bisa lega jika dengar seperti ini. Akan tetapi ini bukan hanya omon-omon saja, dan kita harus lihat faktanya seperti apa nanti ya, bukan janji-janji semata, tapi masyarakat juga butuh bukti yang benar. Dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan terjadi ya. Untuk menangkap seorang Sylvester saja kok susah ya. Kita menunggu-nunggu, masyarakat ini sangat menunggu-nunggu kapan Sylvester Matutina ini dieksekusi ya. Hingga berita ini sudah hilang ya, kemarin tertutup dengan berita-berita lain. Salah satunya ya tertutup dengan kasus ijazah ya. Jadi Sylvester ini menghilang begitu saja beritanya. Saya pikir berita tentang Sylvester Matutina ini akan menghilang begitu saja dan tidak ada tindak lanjutnya. Akan tetapi ternyata ini ada hal yang menggemparkan di tahun 2026 di awal tahun ini, dan ini ada kabar baik bahwa Sylvester Matutina ini akan segera dieksekusi, dan kejaksaan sudah menurunkan tim tabur ya untuk menangkap Sylvester Matutina. Tentunya ini kegembiraan atau kemenangan kita semua, kemenangan rakyat Indonesia yang telah menyuarakan, yaitu untuk menangkap Sylvester atau mengeksekusi Sylvester. Karena kasus ini kita semua tahu terungkap, dan kita semua tahu siapa yang mengungkap kasus Sylvester Matutina ini atau berita tentang Sylvester Matutina ini, yaitu Roy Suryo yang mengungkapnya. Ini kalau tidak ada Roy Suryo yang mengungkap, tentunya berita ini tidak akan viral ya.
Sylvester Matutina ini akan tetap terus berlenggang dan terus membela Pak Jokowi tentunya ya, karena memang Sylvester Matutina ini adalah pendukung fanatik Pak Jokowi. Dan hal ini jika terus terjadi dan tidak akan terbongkar ya, jika Roy Suryo ini tidak membongkarnya, kan tetapi dengan kuasa Tuhan Roy Suryo ini membongkarnya dan akhirnya kasus ini jadi viral dan menjadi berita yang sangat hangat sekali ya. Bahkan trending topik ini Sylvester Matutina ini beritanya trending topik karena yang membongkar juga ini karena lagi trending topik juga ya, membongkar tentang ijazah palsu ya, tentang ijazah palsu yang diduga Pak Jokowi ini memalsukan ijazah, kan seperti itu. Jadi trending topik dan jadi pembicaraan banyak masyarakat tentang Sylvester Matutina ini karena ini tentang keadilan ya. Jadi hukum ini di mata hukum masyarakat ya, itu sama saja mau Sylvester mau siapa saja itu sama saja. Kenapa Sylvester yang sudah divonis 1,5 tahun, yang sudah lama banget ya, inkrahnya itu 6 tahun lamanya, akan tetapi kenapa tidak segera dieksekusi? Itu yang masyarakat mempertanyakan dan menjadi viral dan menjadi pemberitaan hangat di publik ya. Itu karena sudah 6 tahun dan Sylvester ini sama-sama warga negara Indonesia, akan tetapi tidak dieksekusi. Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat dan banyak sekali pihak-pihak yang mendesak agar Sylvester Matutina ini agar segera dieksekusi. Bukan hanya masyarakat biasa, akan tetapi banyak sekali tokoh-tokoh, para politisi dan orang yang mengerti hukum, bahkan pakar-pakar hukum pidana pun membenarkan dan mendorong agar Sylvester Matutina ini segera dieksekusi. Karena semua warga negara di Indonesia ini di mata hukum itu sama gitu ya. Jadi memang kekuatannya Sylvester Matutina ini sangat luar biasa sekali. Kalau kita bisa menengok ke belakang, kekuatannya ini sangat besar sekali. Kenapa sudah divonis 6 tahun 1,5 tahun, akan tetapi sudah 6 tahun lamanya dan belum ada belum ada eksekusi gitu ya. Yang jadi pertanyaan masyarakat itu ya, seperti itu yang menjadi pertanyaan masyarakat. Tentunya ini ada kaitannya dengan politik, kan seperti itu pertanyaannya. Ya, politiknya tentang apa? Kita semua tahu tentang Sylvester Matutina ini siapa. Ini adalah orang paling dekat dengan Pak Jokowi dan Sylvester adalah relawan Jokowi yang orang paling berani di depan untuk membela Pak Jokowi mati-matian. Bahkan ini adalah pembela fanatik Pak Jokowi. Ya, kita bisa menduga, masyarakat jadinya menduga bahwa mungkin karena ada kekuatan besar di balik semua ini sehingga Sylvester Matutina tidak dieksekusi. Kenapa kita bisa menduga-duga seperti itu? Karena kita semua tahu bahwa Sylvester ini ada di kekuatan Pak Jokowi, ada di sebelah atau ada di samping kekuatan Pak Jokowi yang kekuatannya sangat dahsyat. Kita semua tahu ya. Jika orang yang berseberangan sama Pak Jokowi tentunya mungkin sudah dieksekusi, kan seperti itu. Akan tetapi karena Sylvester ini memang ada di lingkaran Pak Jokowi dan membela Pak Jokowi mati-matian, ada dugaan-dugaan ke sana bahwa ini ada orang yang melindungi. Nah, siapa yang melindungi? Apakah Pak Jokowi yang melindungi? Itu bisa jadi, dugaan-dugaan seperti itu tuh bisa jadi. Dan kita tidak mengatakan bahwa yang melindungi itu Pak Jokowi, akan tetapi bisa jadi hal seperti itu terjadi. Karena kita bisa tahu bagaimana sepak terjang Sylvester Matutina ini, dan mungkin Sylvester Matutina ini orang paling berani jika berdebat atau berhadapan dengan orang yang tidak mendukung Pak Jokowi atau orang yang kontra dengan Pak Jokowi. Nah, tentunya hal tersebut bisa menjadi imbalan-imbalan tertentu ya. Dan karena Sylvester membela Pak Jokowi dan Sylvester tersandung masalah hukum setelah divonis dan ingkrah oleh pengadilan, tentunya karena Sylvester membantu dan membela Pak Jokowi mati-matian, bisa jadi Pak Jokowi juga melindungi Sylvester, kan seperti itu. Itu asumsi-asumsi yang mungkin dibangun oleh masyarakat, karena masyarakat juga boleh dong bisa mengasumsikan hal seperti itu, karena memang kenyataan
di negeri ini itu kita semua tahu hukum dan keadilan ini bisa dijual belikan gitu ya. Bisa dijual belikan, makanya bisa jadi asumsi-asumsi yang seperti itu terjadi pada masyarakat. Jangan salahkan masyarakat jika masyarakat berasumsi seperti itu, karena yang salah bukan masyarakat, akan tetapi penegak hukumnya yang seharusnya mengeksekusi Sylvester Matutina.